Selamat datang dan selamat bergabung di dalam acara Sekolah Sahabat yang dibawakan oleh Little Strength Ministry. Untuk pertama kalinya kami kembali lagi datang di hadapan kita semua untuk program Sekolah Sahabat ini. Dan kita berada pada kuartal yang kedua dalam tahun 2025 ini. Dan dalam kuartal yang kedua ini kita masuk ke dalam pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua berjudul Fondasi Kejadian, dengan ayat hafalan yang berasal dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang semayam dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Suci Tuhan untuk hadir ketika kami membaca, mempelajari, dan merenung-renungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh diterangi dengan firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, sekali lagi pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk pelajaran kedua ini berjudul Fondasi Kejadian. Dengan ayat hafalan yang tadi telah kita bacakan berasal dari Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bagaimanakah pernyataan Yohanes mengenai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini berhubungan dengan judul pelajaran Sekolah Sahabat kita, yaitu fondasi ataupun landasan kejadian. Nah, di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketelanjangan mereka tahu pada waktu itu bahwa mereka telanjang, dan ketelanjangan mereka ditutupi oleh penutup yang terbuat dari kulit hewan. Hal ini menunjukkan beberapa hal, bahwa Adam dan Hawa telah kehilangan pakaian asli mereka, yaitu jubah kebenaran. Dan bahwa yang dikenakan kepada Adam dan Hawa adalah kulit binatang. Dengan demikian seekor binatang pasti telah mati dibunuh. Dan bahwa hewan itu atau binatang itu adalah mati karena dosa daripada Adam dan Hawa. Dan kemudian binatang atau hewan itu mati menggantikan Adam dan Hawa. Merekalah yang seharusnya mati, tetapi sebagai gantinya seekor binatang telah mati di tempat Adam dan yang seharusnya Adam dan Hawa yang mati. Dan kemudian fakta yang selanjutnya adalah bahwa hewan itu adalah simbol yang menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang sesungguhnya. Nah, dalam Kejadian juga diberikan Injil yang pertama kalinya untuk pertama kalinya, yaitu terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 yang akan saya bacakan. "Dan aku membuat permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, ini adalah sebuah kabar baik, sebuah gospel bagi Adam dan Hawa, dan bahkan bagi keturunan mereka. Mereka menanti-nantikan penggenapan akan janji ini, bahwa akan ada keturunan daripada Adam yang akan meremukkan kepala daripada ular ini. Setiap anak yang lahir bagi mereka dan bahkan bagi keturunan-keturunan mereka, mereka berharap bahwa itulah yang menjadi juru selamat yang akan meremukkan kepala daripada ular. Nah, itulah kira-kira hubungan antara statement ataupun pernyataan dari Yohanes dengan judul daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu yang berjudul Prinsip Penyebutan Pertama. Dalam buku Kejadian kita diperkenalkan dengan prinsip-prinsip pertama yang akan menghasilkan prinsip-prinsip juga yang lain di dalam Alkitab. Prinsip-prinsip ini membuat sebuah pola yang dapat dilihat dalam keseluruhan Alkitab. Hal ini sebetulnya hanya menunjukkan bahwa Tuhan tidak berubah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan tidak berubah. Karakter Tuhan tidak berubah, dan hukum-hukum Tuhan yang merupakan manifestasi dari karakter Tuhan juga tidak berubah.
Tuhan adalah kasih, Tuhan membenci dosa, dosa memisahkan Tuhan dan manusia. Mari kita lihat prinsip-prinsip Alkitab yang untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam buku Kejadian, yaitu adalah bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam 7 hari literal. Nah, banyak orang tidak menyukai kenyataan bahwa Tuhan adalah pencipta. Banyak teori diperkenalkan atau diciptakan untuk teori-teori mengenai bagaimana bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk dengan tujuan untuk menghapuskan kenyataan bahwa Allah lah yang merupakan pencipta dari semua ini. Teori-teori seperti teori Darwin, teori evolusi, teori Big Bang, teori yang dikenal sebagai spontaneous generation. Ini semua diciptakan untuk menyingkirkan Tuhan sebagai pencipta. Dan kemudian karena Tuhan adalah pencipta, ini adalah prinsip yang berikut. Oleh karena Tuhan adalah pencipta, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi dengan teori asal-usul atau teori penciptaan yang lainnya, teori bagaimana alam semesta dan bumi ini bisa terjadi, yang diciptakan oleh manusia, oleh karena mereka mencoba menyingkirkan Tuhan sebagai pencipta, maka manusia tidak memiliki gambar dan rupa Tuhan melalui teori-teori yang lain tersebut. Oleh karena manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dari awalnya, menurut teori-teori yang lain. Kemudian prinsip yang berikut yang diperkenalkan dalam buku Kejadian adalah prinsip mengenai ada suatu pertentangan yang besar, peperangan yang besar. Prinsip yang lain adalah bahwa terjadi kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Prinsip yang lain juga adalah bahwa dosa menyebabkan kematian. Dan prinsip yang lain juga adalah bahwa dosa memisahkan manusia dan Allah. Dalam buku Kejadian juga diperkenalkan untuk pertama kalinya Sabat adalah hari yang ke-7. Dan di dalam buku Kejadian juga untuk pertama kalinya diperkenalkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan di dalam buku Kejadian kita dapati bahwa rencana keselamatan adalah untuk memulihkan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Kembali kepada rancangan awal ketika manusia diciptakan, memiliki gambar dan rupa Tuhan. Dan kemudian pertentangan yang berasal di surga, kemudian berlanjut sampai di bumi. Manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan ini kemudian jatuh ke dalam dosa dan harus kehilangan gambar dan rupa Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kitab Kejadian ditutup dengan suatu statement yang agak mencekam. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 26, statement di situ dikatakan bahwa dalam peti mati di Mesir. Ada kematian yang terjadi ketika dosa masuk. Nah, itulah pelajaran untuk hari Minggu. Selanjutnya hari Senin, judul pelajaran hari Senin adalah memahami kasih Allah. Apakah kita dapat memahami kasih Allah? Saya ingin membacakan sebuah kutipan dari tulisan pena inspirasi yang berasal dari buku Para Nabi dan Bapa, volume yang pertama, halaman 55, paragraf yang ketiga. Sedikit panjang tapi akan saya bacakan oleh karena ada poin-poin yang saya ingin tekankan di sini. Di hadapan Bapa, ia telah memohon. Ia di sini adalah Yesus Kristus. Di hadapan Bapa, Yesus telah memohon demi untuk orang-orang yang berdosa. Sementara segenap surga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Permusyawaratan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Musyawarah damai itu dalam Zakaria 6 ayat 13. Bagi anak manusia yang telah berdosa itu, rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Jadi kita dapati di sini bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga Allah telah tahu bahwa manusia yang diciptakan akan jatuh ke dalam dosa. Dan oleh sebab itu dibuatlah rencana keselamatan
yang telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang tersembelih semenjak asas dunia ini. Dalam Wahyu 13 ayat 8. Namun demikian, ini merupakan satu pergumulan sekalipun bagi Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat manusia yang bersalah itu. Kita bisa lihat melalui kutipan ini bahwa meskipun rencana keselamatan telah digariskan sebelum dunia dijadikan, bukan berarti secara otomatis hal itu akan terjadi dengan begitu saja. Tetapi ketika datang waktunya Yesus Kristus harus datang ke dunia untuk mati, hati Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta memiliki suatu pergumulan yang besar ketika harus terpisah dengan Yesus Kristus. Akan tetapi saya bersyukur oleh karena statement selanjutnya menunjukkan bagaimana kasih Allah itu. Tetapi karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Meskipun hati Allah bergumul untuk menyerahkan anaknya mati bagi manusia, tetapi kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya lah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Oh, rahasia penebusan, kasih Allah bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Siapakah yang dapat mengerti dalamnya kasih yang melebihi pengetahuan? Sepanjang abad kekekalan, pikiran-pikiran yang baka dalam usahanya untuk dapat memahami rahasia kasih yang tak terduga itu akan tetap bertanya-tanya dan mengaguminya. Inilah kasih Allah itu, kasih Allah yang tak dapat terselami. Kita akan senantiasa memikir-mikirkannya sepanjang masa kekekalan. Selanjutnya hari Selasa, pelajaran berjudul Pertanyaan Ishak, di mana anak domba itu? Mari kita baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak memberitahu Abraham bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyediakan seekor anak domba untuk menggantikan Ishak? Abraham tidak tahu sebelumnya bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, Abraham di sini, dalam kasus ini Abraham adalah merupakan simbol dari Allah Bapa. Kalau kita telah baca kutipan sebelumnya, bahwa adalah suatu pergumulan bahkan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan putranya untuk mati bagi manusia. Oleh karena Bapa begitu mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Abraham yang merupakan simbol daripada Allah Bapa dalam kasus ini, Abraham begitu mengasihi Tuhan, sehingga permintaan untuk mengorbankan Ishak dituruti oleh Abraham, oleh karena Abraham begitu mengasihi Tuhan. Dan permintaan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal ini juga adalah sebuah ujian iman, sebuah ujian kasih. Dan Abraham lulus dari ujian tersebut. Pertanyaan yang diajukan oleh Ishak mengenai di manakah anak domba itu adalah juga pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Adam dan keturunannya setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Di mana anak domba yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15 itu? Anak domba yang merupakan benih yang dijanjikan Tuhan yang akan meremukkan kepala ular itu. Adam dan keturunan-keturunannya mereka menanti-nantikan. Mereka melihat dengan penuh pengharapan akan datangnya juru selamat yang dijanjikan itu. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Yohanes ketika dia berkata sesuai dengan ayat
hafalan kita di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Ishak, sama seperti Adam dan keturunan-keturunannya, kita juga harus memandang kepada Yesus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, Alkitab katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika kita memandang dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita juga harus mengikuti Yesus. Dengan iman kita akan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 4 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Pada saat ini Yesus sedang berada di tempat yang maha kudus, di Ka'bah di surga. Dan dengan iman kita juga harus mengikuti Yesus ke dalam bilik yang maha suci di surga. Selanjutnya pelajaran hari Rabu berjudul menghadapi kematian. Penulis Sekolah Sahabat tuliskan di dalam pelajaran hari Rabu, meskipun kita sudah terbiasa dengan kematian, hati kita tetap protes keras saat menghadapinya. Seolah-olah umat manusia masih secara kolektif menyadari bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dengan kematian. Nah, saya tahu sangat sulit untuk menghadapi kematian orang yang kita cintai. Saya juga pernah menghadapi sendiri ketika ibu saya mengalaminya. Akan tetapi kita memiliki apa yang disebut sebagai pengharapan yang mulia, glorious hope. Ketika kita mempelajari Alkitab, iman kita akan bertumbuh. Kita akan mengasihi Allah dan kita akan mengasihi hal-hal yang sifatnya kekal dibandingkan dengan kesenangan sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan ketika kasih kita pada hal-hal yang kekal ini bertumbuh, maka kita akan menanti-nantikan kedatangan Yesus. Sama seperti Adam dan anak cucunya yang menantikan kedatangan juru selamat untuk mati di kayu salib. Kita juga akan menantikan kedatangan Yesus untuk datang menjemput kita. Kita akan menanti-nantikan harinya ketika Yesus akan menghapus setiap air mata dari mata kita. Kita akan menanti-nantikan harinya di mana kita dapat berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saat kita menanti-nantikan kedatangan Yesus, di mana mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, kita juga akan menyadari bahwa baik mereka yang masih hidup, kita yang masih hidup, maupun mereka yang mati di dalam Kristus berada dalam situasi yang sama, yaitu kedua golongan ini sama-sama sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang satu menantikan dalam keadaan masih hidup, yang satu lagi menantikan kedatangan Yesus di dalam kubur. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26 dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah kematian. Dan juga di dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang boleh kita pegang, bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah kematian. Dan juga ketika kita menjadi satu di dalam kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, memang betul kematian orang yang kita kasih itu adalah menyakitkan, menyedihkan pengalaman yang harus kita lalui.
ketika harus mengalami kematian orang yang kita kasihi. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus dapat dengan mudah memanggil orang mati untuk bangkit dan hidup, sama seperti yang Yesus sudah lakukan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ketika Yesus membangkitkan putri daripada Yairus, ketika Yesus membangkitkan anak dari janda Nain, seperti yang tertulis di dalam buku Lukas pasal 7. Saya ingin kita mengingat dan mengetahui bahwa Tuhan tidak memiliki masalah dengan kematian. Tuhan dapat dengan mudah membangkitkan orang mati untuk bangkit. Kematian dikatakan adalah musuh terakhir yang akan dihancurkan. Akan tetapi, Tuhan memiliki masalah dengan dosa. Kalau Tuhan tidak memiliki masalah dengan kematian, maka Tuhan memiliki masalah dengan dosa. Untuk masalah dosa, Tuhan membutuhkan kerjasama kita, manusia, untuk menyelesaikan masalah dosa. Tuhan membutuhkan kerjasama kita untuk meninggalkan dosa kita selama-lamanya, bukan hanya 1-2 hari. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Di sini Tuhan membutuhkan kerjasama kita. Oleh karena setelah masalah dosa ini bisa diselesaikan, pada waktu itu juga Tuhan akan datang. Tuhan akan datang kembali, dan semua yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan bersama-sama dengan mereka yang masih hidup dan mengasihi kedatangan Tuhan Yesus, semuanya akan menerima hidup yang kekal yang sudah Tuhan janjikan. Selanjutnya hari Kamis berbicara mengenai ular. Kita tahu bahwa kembali pada buku Kejadian, Hawa ditipu oleh ular. Akan tetapi di belakang ular ada iblis. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 disebutkan, setan sebagai ular tua atau naga besar yang telah dilempar ke bumi. Mari kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ular tua atau naga besar ini akan menipu seluruh dunia. Ini adalah sebuah nubuatan. Ular inilah yang adalah dalang di balik setiap pertentangan yang sebenarnya dimulai oleh setan ini ketika berada di surga untuk melawan pemerintahan Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi jika kita menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, kita adalah perempuan yang dimaksud di sini. Kita adalah subjek daripada kemarahan naga ini. Naga sedang berperang memerangi kita. Hal ini akan mungkin melemahkan kita ketika kita mengetahui bahwa kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kita menjadi subjek daripada kemarahan naga itu yang adalah setan sendiri. Akan tetapi Yesus sebagai kapten kita di dalam pertempuran ini, sebagai panglima besar kita, telah mengalahkan musuh ini, naga besar ini. Dan dia telah meninggalkan kata-kata damai sejahtera bagi kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes 14 ayat 30 dikatakan di sini, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini adalah kata-kata Yesus. Dan inilah kemenangan Yesus yang juga boleh menjadi kemenangan kita
secara pribadi. Penguasa dunia datang, tetapi tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Semua godaan yang dilempar kepada Yesus, tidak ada yang berkuasa atas Yesus. Dan Yesus beroleh kemenangan. Kita juga, saudara dan saya, sahabat-sahabat yang sedang menonton acara ini juga, kita boleh mendapat kuasa kemenangan atas dosa-dosa yang membelenggu kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika setan datang kepada kita dengan tipu daya, muslihat dan godaan dan cobaan, kita juga dapat mengatakan kepada setan bahwa setan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan demikian, janji Yesus boleh menjadi bagian kita. Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini. Minggu pelajaran kedua ini dengan judul Fondasi Kejadian. Semoga kita semua boleh terberkati melalui pelajaran ini dan semoga kita semua boleh dikuatkan di dalam perjalanan kita untuk menjadi lebih setia kepada Tuhan. Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang dalam pelajaran yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran ini. Tuhan, Bapa kami yang bersembunyi dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas pelajaran yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan pertentangan yang sedang terjadi, akan rencana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, akan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan tidak menginginkan kami binasa, tetapi semua kami boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tuhan kiranya kuatkan kami, berkati semua yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh setia kepada Tuhan dan kiranya kami semua boleh hidup sesuai dengan semua firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk bergabung dengan Little Strength Ministry dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati.